Salam teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dalam mata kuliah Teologi PB2, sesuai judul yang diberikan kepada saya, yaitu tentang 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat 5-8. Kita melihat selanjutnya. Di sini dalam pasal ini yaitu menjelaskan tentang nyanyian mereka dalam kemenangan pada saat itu dan 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kita bisa melihat bahwa 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir yang menggambarkan bahwa tidak ada lagi malapetaka yang seperti yang ketujuh ini, yaitu bahwa menjelaskan bahwa itu malapetaka yang terakhir yang menimpa orang-orang yang pada saat itu menyembah kepada binatang dan patung yang pada saat itu yang digambarkan di dalam pasal yang ke-15 ini, bagaimana murka Allah itu datang kepada mereka yang menyembah kepada binatang dan patung yang mereka percaya itu. Nah, 7 cawan murka Allah ini juga termasuk dalam penglihatan mengenai akhir zaman yang dilihat oleh Yohanes pada saat itu, yang dicatat dalam kitab Wahyu kepada Yohanes mengenai wahyu Yesus Kristus. Nah, bagaimana di sini Yohanes melihat 7 malaikat yang diberi 7 cawan murka Allah itu masing-masing berisi tentang penghakiman, yaitu tentang penghakiman atas dunia, atas manusia, bahkan atas mereka yang menolak Allah, yang tidak mengakui Allah, tidak percaya Allah dalam setiap kehidupan mereka, bahkan mereka yang menyembah kepada binatang atau patung yang mereka percayai pada saat itu. Selanjutnya kita bisa melihat, kita melihat kepada 7 cawan yang dicatat dalam pasal ini. Saya menjelaskan dari 1 sampai yang ke-7 ada arti-arti tersendiri malapetaka itu ditimpakan. Memiliki arti tersendiri, ada alasan-alasan dalam 7 cawan ini. Untuk lebih lanjut lagi kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu malaikat menumpahkan cawannya ke atas bumi. Nah, di situ maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu pada saat itu, dan kepada mereka yang menyembah kepada patungnya, yaitu kita melihat bahwa patung yang mereka sembah, binatang yang mereka percaya itu. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, di dalam bagian ini yaitu malaikat kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Nah, kita melihat bahwa maka air pada saat itu menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Nah, cawan yang kedua ini ditumpahkan ke atas laut. Sebab itu binasalah binatang-binatang yang bernyawa di dalam laut pada saat itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga. Di sini menjelaskan bahwa kemudian malaikat itu berkuasa atas air itu dan berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Bagaimana di sini menjelaskan bahwa Allah itu adil di dalam setiap tindakan, bahkan di dalam setiap segala sesuatu yang mereka perbuat. Karena apa yang diperbuat oleh Tuhan juga mereka pada seluruh manusia pada memberi hukuman kepada mereka sesuai apa yang mereka lakukan, akibat bahkan konsekuensi yang mereka harus terima, seperti itu penghakiman bahkan hukuman yang adil itu Tuhan Allah berikan kepada mereka. Kita lanjut ke cawan yang keempat. Di sini penjelasannya yaitu diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Nah, dan mereka yang menghujat Allah pada saat itu, mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, mereka tidak bertobat dan tidak memuliakan Dia. Kita melihat bahwa di bagian yang kelima ini kita melihat bahwa mereka yang menghujat Allah itu, mereka menghujat nama Allah itu akan merasa kesakitan
ketika mereka di surga, mereka merasa kesakitan, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, kita melihat di dalam cawan yang keenam ini, di dalam kerjaan di sini kita melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka, yaitu untuk bergunakan peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, kemudian kita masuk ke cawan yang ketujuh. Nah, di sini dan dari bait suci kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat pada saat itu, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Nah, ini adalah gempa yang dahsyat, malapetaka yang dahsyat yang dialami oleh mereka pada saat itu. Nah, di sini maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Nah, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, juga manusia yang menghujat Allah juga ditimpa oleh malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Itulah arti bahkan dari setiap cawan-cawan yang bisa saya paparkan di dalam presentasi ini. Nah, artinya kita dapat melihat bahwa 7 malapetaka adalah murka Allah yang terakhir kepada mereka yang menyembah kepada binatang dan patung. Nah, bagi orang-orang yang benar, maka Kristus akan memberikan kekuatan bagi mereka untuk melawan tanda binatang dan patung bilangan itu. Nah, di akhir presentasi saya ini, saya akan persembahkan satu pujian, yaitu hasil ciptaan saya sendiri. Bagaimana di dalam pujian ini kita tahu bahwa hari-hari ini banyak godaan-godaan yang membuat kita menolak Allah, tidak percaya lagi kepada Kristus, bahkan kita tidak lagi hidup di dalam Kristus. Tetapi pujian ini yang menguatkan saya secara pribadi, bagaimana supaya murka Allah itu tidak datang lagi. Saya harus tetap memuji Allah, bahkan memberi hati saya, hidup saya untuk menyembah kepada Allah saja, dan terus memberi hidup saya hanya kepada Allah saja. Selamat menyaksikan.
Yesusku.